Nah, di sini gue bakalan bercerita tentang perjalanan gue konten dari awal sampai sekarang. Itu banyak banget suka dukanya guys. Dan terutama gue sering mengalami hal-hal mistis yang berhubungan dengan konten gue ya cuy ya. Selama ini kalian tahu lah ya. Jadi ketika gue nge-vlog di satu pemakaman atau di kuburan Cina itu, sempat waktu itu kan kita bertiga posisi hujan gerimis kecil ya, sekitar jam 3 lah, kurang lebih jam 3 jam 4an cuy. Gue merasa ya awal-awal sih aman-aman aja cuy, tapi ketika pertengahan dan adanya hujan gerimis kayak gitu, kita berhenti di satu makam. Dan makamnya itu mungkin gak terlalu besar juga guys, tapi teman gue tuh ngerokok guys, ngerokok. Dan di situ dia tuh nggak sengaja nyimpen puntung rokoknya itu di atas makam guys. Nah setelah beberapa menit dia tuh kayak yang aneh gitu kan. Oke guys, seperti yang udah gue bahas di awal video tadi, jadi di video kali ini gue bakalan ceritain bagaimana perjalanan gue menjadi seorang content creator di YouTube terutama ya, karena gue udah hampir kurang lebih itu 3-4 tahun gue mengonten di YouTube ya cuy ya, dan platform lainnya kayak TikTok, Snack Video, dan Instagram. Mungkin untuk Instagram gue jarang upload karena memang susah untuk bagi waktu ya cuy ya. Nah di sini gue pengen kalian semua tuh yang pengen ngerintis channel atau mulai di bidang YouTube, yang gue mau tekankan sama kalian semua yaitu mental ya guys ya. Karena kenapa bisa gue bilang mental yang harus diutamain, karena nanti bakalan ada pro kontra ya di dalam konten kita, karena di situ tuh banyak haters dan juga netizen yang mendukung kita cuy. Nah mungkin untuk awalan-awalan YouTuber pemula itu bakalan sakit hati ya guys ya ketika mendengar komenan-komenan yang kurang enak ya sama konten kita. Cuman kalau misalkan kita fokus untuk merintis channel, insya Allah kalian bakalan mendapatkan istilahnya perkembangan ya di kemudian hari. Walaupun memang prosesnya ada yang lama ada yang cepat cuy. Tapi yang bakalan gue lebih tekanin di sini tuh konsistensinya guys, karena selama YouTube itu nggak cukup dengan kita cuman modal kamera ataupun apalah, yang lebih diutamain adalah konsistensi dan juga konten yang bakalan kalian buat ya, atau tema yang akan kalian buat cuy. Nah jadi di sini gue bakalan sedikit cerita tentang pengalaman gue selama nge-YouTube ya guys ya, sampai dapet si silver play button ini di tahun kemarin 2024 guys. Jadi gua tuh konten di tahun 2021, udah mulai fokus di 2021 dan mulai berkembang di tahun 2022 ya, kalau nggak salah antara 2022 kalau nggak salah 2023 lah ya, seinget gua gitu kan cuy. Nah di situ banyak banget ya pro kontra yang memang istilahnya mengganggu konsistensi gua sebagai konten creator, karena naik turun ya guys, mood itu naik turun cuy. Nah apa ya, bisa dibilang gitu kan perjalanan itu nggak mudah guys, jadi kalian harus benar-benar kuat. Gue juga nggak merasa hebat, nggak merasa sukses, tapi di sini gue alhamdulillah sampai ke titik ini udah mau 350.000 subscriber. Itu kalau menurut gue ya pencapaian yang bisa dibilang ya luar biasa untuk pribadi gue cuy, karena merintis channel itu sangat-sangat susah guys, apalagi untuk pemula ya cuy ya. Tapi kalian yang patah semangat, intinya tetap konsisten. Kalau mau mulai dari sekarang, yuk, yang penting niat aja gitu kan. Kalau misalkan niatnya udah matang, pasti berjalan dengan lancar guys. Nah jadi pada intinya di video kali ini gua bakalan bahas tentang perjalanan gua konten, dan ada hal-hal yang memang kalau menurut gua di luar nalar itu terjadi sama diri gua dan tim ya, terutama kayak Saiful, Rudy Rus dulu ya. Jadi ketika gua nge-vlog di satu pemakaman atau di kuburan Cina itu, sempat waktu itu kan kita bertiga posisi hujan gerimis kecil ya, sekitar jam 3 lah, kurang lebih jam 3 jam 4an cuy. Dan di situ gue merasa ya awal-awal sih aman-aman aja cuy, tapi ketika pertengahan dan adanya hujan gerimis kayak gitu, kita berhenti di satu makam. Dan makamnya itu mungkin gak terlalu besar juga guys, cuma di situ kita tuh berteduh, niatnya tuh berteduh, tapi teman gua tuh ngerokok guys, ngerokok. Dan di situ
dia tuh nggak sengaja nyimpen puntung rokoknya itu di atas makam guys. Nah setelah beberapa menit dia tuh kayak yang aneh gitu kan sama kita tuh ngajak untuk pulang dan ngajak untuk berpindah tempat dari kuburan tersebut atau dari makam tersebut. Nah singkat cerita kita nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah ya, cuman ketika dia minta pergi dari kuburan tersebut, nah disitulah temen gue itu baru bisa ngomong bahwa katanya saat dia ngobrol sama kita di makam tersebut, katanya ada bukan sosok sih, ada suara bapak-bapak itu niup telinganya sambil bilang katanya minta rokok. Nah, terus setelah itu dia tuh teman gua tuh berinisiatif untuk nyalain rokok baru ya, 1 batang. Dan di situ muncullah keanehan setelah dia nyalain 1 rokok. Tiba-tiba saat hujan itu ada angin kencang guys, secara tiba-tiba, dan anehnya itu cuma di tempat kita berteduh guys, angin kencangnya itu. Setelah itu kita pergi dari tempat tersebut dan tiba-tiba di tempat yang berbeda hujannya reda guys, dan temen gue tuh cerita banyak bahwa memang saat dia nyalain rokok tuh memang telinganya tuh ditiupin terus katanya sama ya makhluk kayak gitulah. Mungkin kita nggak mau dan teman gue juga nggak mau bicara karena di tempat tersebut mungkin kalau kita lancang ya takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan lebih dari itu ya cuy ya. Nah itu pengalaman gue pertama, jadi teman gue tuh sempet dimainin si telinganya, ditiup-tiup dan ada bisikan katanya minta rokok. Nah, gitu cuy, itu untuk cerita pertama gue. Lanjut ke cerita kedua, itu pengalaman nyata gue terjadi saat gue kerabas di hutan cuy, yang ada semak-semak itu ya guys ya. Nah, gue nge-vlog kan ke situ, ada kita di situ nemuin cewek kan yang namanya itu kalau nggak salah Reni kalau nggak salah ya. Mungkin yang kontennya itu gue pakai baju bukan baju ya, jaket GoFood ya, bukan GoFood ya, Shopee Food yang orange cuy. Di situ gue merasa ada keanehan cuy saat kita nge-vlog nemuin cewek tersebut. Dan mungkin di cuplikan videonya itu saya tuh jatuh ya, depan gue tuh jatuh karena mau nabrak si cewek tersebut. Nah di situ kita tuh saat pulang sama itu juga posisinya lagi gerimis hujan cuy. Si cewek tersebut tuh mau pingsan guys karena posisinya 5:30, karena kalau kita ngonten itu pasti sore guys, sore ya, siang itu jarang, sore menjelang ke malam. Nah saat si Reni tersebut kita antar pulang karena dia habis keluar dari hutan ya, kita bantu, ternyata dia tuh mau pingsan guys. Dan gue ngerasain sendiri, badan gue tuh merindingnya minta ampun cuy karena posisi 5:30 dan si Reni itu mau pingsan. Dan gue ngerasain di situ memang ada makhluk yang memang ikut sama kita cuy, cuman kita nggak sadar aja. Tapi untuk tanda-tandanya gue ngerasain sendiri dengan merindingnya pundak gue guys. Itu sumpah gue nggak buat-buatan. Si Reni pun sudah mau pingsan guys, karena kalau misalnya kita nggak berusaha nyadarin si Reni, mungkin kejadiannya takutnya kesurupan di situ ya. Dan itu bikin gua merinding guys, sumpah itu bikin gua merinding. Jadi apapun yang kita lakukan ya, walaupun kita niatnya baik gitu kan, apalagi ke tempat-tempat ya kayak hutan, kuburan, tetap guys adab itu selain sama manusia, sama makhluk yang nggak ada pun kita harus sopan ya, pakai adab etika. Jadi ya permisi atau misalkan izin untuk ikut ngevlog dari situ. Jadi kita nggak akan istilahnya kena gangguan guys. Dan dari situ gue banyak banget pelajaran yang gue bisa ambil bahwa memang kemanapun kita pergi, sekalipun gak ada orang, kita tetap harus mengutamakan adab atau etika cuy. Itu guys. Jadi ya tantangan ya guys ya kalau ngevlog ke kuburan ataupun hutan, karena memang tak jarang ya muncul lah ya makhluk-makhluk yang nggak kita lihat ada di sekitar kita. Nah gitu guys. Jadi pokoknya intinya gue dalam vlog kali ini tuh cuma ingin cerita aja sama kalian semua bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk halus itu memang ada guys. Nah mungkin untuk videonya cukup sampai sini aja. Intinya buat kalian yang mau mulai merintis channel YouTube, tetap semangat, karena
kita harus punya keyakinan bahwa suatu saat kita bakalan berkembang ya.